Bab 86, apakah kamu sudah mengaku kalah? Di sisi ini, Leo bernafas berat, setelah dia melarikan diri ke bawah, segera melalui sebuah dinding, melarikan diri ke koridor, dan dengan cepat menuruni tangga gedung untuk melarikan diri. Di sisi Jilson, dia sangat jelas tidak terburu-buru, setelah mendarat ke lantai bawah, berjalan keluar mengikuti dinding yang dilewati Leo, lalu dengan telinga mendengarkan suara Leo melarikan diri, kemudian berjalan ke arah Leo melarikan diri. Anjir, dia sudah keluar, bunuh dia. Ketika Leo menutupi bagian dada dan terhuyung-huyung keluar dari gedung, di luar penuh dengan kerumunan orang. Orang-orang ini adalah para bawahan Jilson, sekarang Angga dikalahkan oleh Jilson dan melarikan diri, semua bawahan Angga digunakan oleh Jilson. Di bawah Jilson tidak ada pemimpin, mereka semua ingin mengalahkan pembunuh yang berani mencoba membunuh Jilson, untuk mendapatkan posisi dari Jilson. Banyak orang tidak tahu kekuatan Leo, melihat Leo terpukul parah sampai memuntahkan darah, di dalam hati berpikir untuk membunuhnya selagi dia kesakitan, dengan segera berlari ke arahnya dengan parang. Pergi. Leo melambaikan tangannya, sebuah angin besar bangkit, dan langsung menghantam beberapa orang di hadapannya. Dia juga adalah master tingkat dewa, dengan energi sejati dapat menghantam orang-orang biasa di hadapannya. Tetapi orang biasa di hadapannya begitu banyak orang, menghantam beberapa orang sama sekali tidak ada pengaruh. Ada banyak bawahan tertegun, tidak disangka bahwa Leo begitu hebat dan ingin mundur, tetapi didorong oleh orang yang di belakang, jadi mereka tidak bisa mundur lagi, hanya bisa terpaksa berjalan menuju Leo. Segera, Leo dan bawahan Jilson bertarung. Bawahan Jilson sudah mengepung gedung itu, di lantai bawah yang penuh kerumunan orang seperti gelombang pasang. Leo baru saja menghantam beberapa orang lainnya datang lagi. Bawahan Jilson sangatlah banyak sampai tidak dapat melihat yang paling belakang, sama sekali tidak bisa mengalahkannya sampai habis. Jilson sepertinya teringat hal ini, jadi tidak terburu-buru mengejar Leo. Hanya berjalan keluar dari gedung dengan tenang, melihat Leo terjerat oleh 3.000-an bawahannya, dia tersenyum. Kelemahan orang seni bela diri adalah kerumunan orang, tidak peduli seberapa hebatnya dia, energi sejatinya tetap akan habis. Terutama dalam pertempuran, kekuatan seorang seni bela diri dibandingkan dengan pasukan tentara, benar-benar tidak cukup. Sebelumnya, Jilson hanya menghadapi Doni dan 500 bawahannya, tetapi demi melindungi Monica agar dia tidak terluka, dia mengeluarkan jarum terbang yang paling tidak ingin dia gunakan. Dan sekarang, Leo menghadapi 3.000-an bawahannya, dan dia masih terluka, juga tidak memiliki senjata, walaupun dapat mengalahkan 3.000-an bawahan Jilson ini, takutnya juga harus berkorban sedikit. Semua bawahannya ini akan dibawa ke luar negeri, dia percaya dengan para bawahan yang dilatihnya, jadi dia menyalakan sebatang rokok dan memandang adegan ini sambil tersenyum. Pria yang di depan kalian ini adalah Leo yang merupakan master gangster di bagian utara. Dia adalah master tingkat dewa, sepertinya adalah bos gangster bagian utara. Seni bela dirinya sangat hebat, tetapi jika ada dari kalian yang dapat mengalahkannya, aku akan menghadiahkan 60 miliar untuknya. Siapa yang bisa memotongnya sekali, aku menghadiahkannya 6 miliar. Apa? Mendengar perkataan Jilson, semua bawahannya tertegun. Melihat Leo yang sangat menderita di hadapan mereka, tatapan mata mereka melihat Leo langsung menjadi istimewa. Seolah-olah ini sama sekali bukanlah master gangster yang kejam, tetapi adalah segunung emas yang bersinar. Ya Tuhan, bahkan jika dapat memotongnya sekali, juga sudah bisa mendapatkan satu set rumah mewah 200 meter persegi. Gangster mana yang tidak ingin kaya raya? Mereka langsung berteriak aneh, semakin gila mendatangi Leo. Beberapa gangster yang sebelumnya dihantam Leo yang sedang berbaring di tanah sambil mengerang, pada saat ini tubuh mereka tidak sakit lagi, mengeluarkan belati dari tubuh lalu mengarah ke Leo. Jilson, dasar bajingan. Leo sangat membenci Jilson, dibuat marah Jilson sampai menggertakkan gigi. Pada awalnya sudah sangat sulit baginya untuk mengalahkan para bawahan Jilson ini, sekarang para bawahannya lebih bersemangat lagi, hari ini kemungkinan besar dia akan mati di sini. Bukan kemungkinan, tetapi pasti akan mati di sini, kekuatan bertempur mereka sudah meningkat 2 kali lipat. Menggertakkan gigi, Leo segera mulai berkelahi dengan para gangster yang ke arahnya. Dia dikelilingi erat oleh para gangster, sepertinya baru menghantam beberapa orang, parang yang tak terhitung jumlahnya datang dari belakang. Dia melambaikan tangannya lagi, dan ada parang tak terhitung jumlahnya datang lagi. Kekuatan dalam dihabiskan terus-menerus seperti ini, dia hanya merasa kekuatan internalnya langsung menurun, melarikan diri dari gedung masih ada 70%, sekarang hanya mengalahkan 200 lebih bawahan Jilson, sudah menghabiskan 20% lagi. Menggertakkan gigi, dia lebih baik melompat ke sebuah mobil Nissan di sampingnya, lalu mengangkat mobil Nissan itu.
Melihat Leo memiliki kekuatan seperti ini, para gangster yang bergegas ke arahnya langsung mundur 2 langkah, langsung menabrak ke tubuh gangster di belakang. Leo berteriak keras seperti menggila, mengangkat mobil, memutar dengan sekuat tenaga, energi sejati kekuatan internalnya menurun 10% lagi. Mengapa semua menjadi begitu ganas? Jaiden dan para ketua membawa bawahan mengejar keluar dari dalam gedung, melihat di luar berkelahi dengan hebat, semua orang melihat Gilson dengan terkejut. Aku menyetujui mereka, siapa yang bisa mengalahkan Leo, diberi hadiah 60 miliar. Siapa yang bisa memotong Leo, diberi hadiah 6 miliar. Gilson tersenyum tipis. Anjir, mendengar perkataan Gilson, Jaiden dan para ketua dengan segera mengambil senjata dan berjalan ke arah Leo. Jaiden dan para ketua ini memiliki pistol, Jaiden sambil berjalan sambil mengeluarkan pistol, mengarahkan ke Leo lalu menembak. Leo merasa ada orang yang menembak ke arahnya, segera memiringkan tubuhnya ke samping, menghindari peluru yang terbang kemari. Jaiden dan puluhan ketua di samping langsung menembak bersama ke arahnya, Leo tidak sanggup menahannya lagi, mengangkat mobil lalu memiringkannya, suara terbanting terdengar di samping, menggunakan mobil menghalangi peluru yang terbang kemari. Sebelumnya, Jaiden dan lainnya sudah ada pistol, tetapi mereka tidak berani menggunakannya. Sekarang Gilson sudah menyetujui mereka, akan membawa mereka ke luar negeri, terpikirkan mereka akan pergi ke luar negeri bersama Gilson, mereka sama sekali tidak takut melukai orang menggunakan pistol. Pada saat bersamaan, para bawahan Gilson sekali lagi bergegas ke sana seperti gelombang pasang. Kali ini, Leo sama sekali tidak sanggup melawan lagi, langsung dilenyapkan oleh orang-orang Gilson ke dalam kerumunan. Para bawahannya ini, ketika di bawah Angga hanyalah para gangster kecil. Ketika berada di tangannya, hanya menambahkan sedikit sentuhan, itu menjadi sekelompok prajurit elit. Gilson melihat kerumunan dengan tenang, rokok di tangannya masih belum habis. Uang, terkadang merupakan senjata tingkat atas. Cukup. Setelah beberapa menit, Gilson mengangkat tangan kanannya dengan ringan, memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk berhenti. Melewati kerumunan orang, Gilson berjalan ke hadapan Leo tanpa berekspresi, menggunakan sepasang mata memandangi Leo dengan tenang. Leo pada saat ini sudah berbaring di tanah, badannya ditendang oleh orang yang tak terhitung jumlahnya. Wajah, badan semuanya adalah jejak kaki, ketika para bawahan Gilson akan memotongnya, dia sekuat tenaga menangkis parang para bawahan Gilson, tetapi ditendang oleh orang berkali-kali, tubuhnya tetap kesakitan. Sepasang matanya memerah, bernafas berat terus-menerus, memandangi Gilson dengan tatapan marah. Dia sebagai master gangster di bagian utara, biasanya selalu berada di atas, adalah iblis di kawasan orang kaya di bagian utara, tetapi pada saat ini malah dihina oleh Gilson sampai seperti ini. Menatapi sepasang mata Gilson, dia sambil memuntahkan darah ke samping. Apakah kamu sudah mengaku kalah? Ketika waktu berlalu 1 menit 1 detik, Gilson tersenyum. Ketika dia tersenyum, senyumannya penuh dengan penghinaan dan ejekan, Leo dengan cepat mengepalkan sepasang tangan besi. Bab 87, adik sepupu sudah datang. Senyuman Gilson adalah penghinaan terbesar baginya. Pada saat ini, Leo sangat ingin menyerangnya, merobek wajah putih mungil itu dengan ganas. Dia tidak mengerti, bagian utara dari sejak dia kecil sampai besar, sejak kapan muncul karakter yang begitu picik. Dia adalah orang Jianghu di bagian utara ini, dan sebelumnya belum pernah mendengar nama orang yang picik ini. Namun, perlahan-lahan, dia melonggarkan tangannya lagi. Karena dia bukanlah lawan Gilson, dia tidak sekaya dan sehebat Gilson. Angga menyuruhnya menghadapi Gilson ini, sudah menjadi dewa terhebat di kota Gambir ini, di sini adalah wilayah Gilson, dia sudah sangat jelas tidak bisa menang dari Gilson. Gilson, aku kalah, mau pukul atau bunuh terserah padamu, tetapi aku tetap tidak mengaku kekalahanku. Leo menghembuskan nafas dengan ringan, mengeluarkan sebatang rokok dari tubuhnya, sepasang mata memandangi tanah dengan suram. Kamu tidak mengaku kekalahanmu. Gilson tersenyum tipis. Benar, aku tidak mengakuinya. Leo menganggukkan kepala dengan pelan. Kenapa? Tanya Gilson. Karena, alasan mengapa kamu dapat mengalahkanku karena kamu memiliki seni bela diri yang lebih baik dariku, aku seorang yatim piatu, seni bela diriku dipungut dari tempat sampah, aku tidak mengakuinya. Alasan mengapa kamu dapat mengalahkanku, karena di sini adalah wilayahmu, bawahanmu sangat banyak, kamu memiliki uang, rela menghabiskan uang agar mereka bertaruh nyawa untukmu, kekuatanku dan kamu sebanding, aku bukan dikalahkan oleh kekuatanmu yang sebenarnya, aku tidak mengakuinya. Leo mengisap rokok dengan dalam, lalu berkata dengan datar. Bagaimana baru kamu bisa mengakuinya? Gilson menatapnya sambil tersenyum tipis. Kecuali kita bertarung sekali lagi. Leo memikirkannya, lalu memandang Gilson dengan sepasang mata yang ganas.
Baik, kamu bangkitlah. Jilson mengangguk dengan pelan. Kamu benar-benar bersedia memberiku kesempatan. Kamu jangan menyesalinya. Sudut mulut Leo segera memiring, lalu dengan tatapan terkejut melihat Jilson. Bangkitlah. Jilson tersenyum tipis. Tidak disangka, Jilson benar-benar akan memberi dirinya kesempatan. Dia melihat Jilson, lalu melihat lagi para bawahan di samping Jilson yang melihat dirinya. Dia segera menyipitkan mata, berpikir di dalam hati Jilson sedang berlagak hebat di depan bawahannya. Dia sepertinya ingin membuat para bawahannya menurutinya, kan? Tetapi karena kamu memberiku kesempatan, maka jangan salahkan aku tidak sungkan padamu. Leo segera bangkit, lalu merobek baju compang-campingnya. Bagian atas tubuhnya langsung menunjukkan otot yang tangguh, dan tato di seluruh tubuh. Menggerakkan bahunya dengan pelan, dia memutar lehernya dengan pelan juga, lalu memiringkan mulut, menggunakan tatapan kejam melihat Jilson. Jilson hanya tersenyum tipis, mengulurkan kedua tangannya, para bawahannya langsung melangkah mundur 7-8 meter, menyisakan ruang yang cukup besar baginya dan Leo. Kak Jilson, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kami akan membantumu menyerangnya. Jaiden berkata dengan sangat rendah. Jilson, kamu duluan. Leo mengabaikan Jaiden, sepasang mata perlahan-lahan memerah, lalu berteriak keras. Kamu sama sekali bukanlah lawanku. Jilson menggelengkan kepala dengan ringan. Mulutku bukanlah lawanmu, Leo berkata dengan dingin. Seni bela dirimu juga bukanlah lawanku. Jilson tiba-tiba muncul di belakang Leo, lalu menghela nafas dengan datar. Apa? Raut wajah Leo segera berubah, merasakan suhu dan energi sejati tebal tubuh Jilson di belakang, sepasang matanya perlahan melebar karena terkejut. Dia jelas-jelas melihat Jilson berdiri di hadapannya, tetapi sekarang Jilson tiba-tiba muncul di belakangnya. Apakah? Dia langsung berbalik, dengan tatapan terkejut melihat Jilson. Aku alias Jilson tidak pernah berbohong, kamu benar-benar bukanlah lawanku. Jilson tersenyum tipis, dari dalam tubuh mengeluarkan pelindung energi sejati berwarna hitam. Pada saat ini, dia seolah-olah berdiri di dalam lingkaran hitam. Dari tubuhnya mengeluarkan energi sejati hitam yang samar, energi-energi sejati itu berkumpul di luar tubuhnya, tidak berhenti. Hanya 2 detik, energi sejati pelindung di luar tubuh Jilson langsung menghilang. Tatapan mata Leo semakin terkejut lagi, melihat Jilson seperti monster, melihat Jilson selama beberapa saat, dia baru menghela nafas dengan dalam, lalu menutup matanya dengan pelan. Master tingkat dewa, pelepasan energi sejati, master tingkat tengah, bergerak dalam sekejap, master tingkat atas, energi sejati melindungi tubuh. Mereka yang berlatih seni bela diri sampai ke tingkat atas dewa jarang terjadi di dunia. Aku yang terlalu bodoh, dijebak oleh angga si bajingan itu. Aku sial bertemu dengan dewa hebat, aku sudah mengakuinya, kamu bunuhlah aku. Leo tidak menyangka Jilson adalah seorang master tingkat atas, pada saat ini hatinya sangatlah putus asa. Di atas tingkat dewa, di setiap tingkat ada perbedaan besar, tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas, tingkat tertinggi, kesenjangan antara kekuatan sangat berbeda. Jika Jilson adalah master tingkat tengah, dia masih berani bertarung sambil menggertakkan gigi. Bahkan jika Jilson memiliki kecepatan yang melampaui orang biasa, dapat bergerak dalam sekejap, jika dia menyerahkan nyawanya ini, mungkin dapat melukai Jilson, atau bahkan mengalahkan Jilson. Tetapi Jilson adalah master tingkat atas, kekuatannya melebihinya 2 tingkat, tidak hanya dapat bergerak dalam sekejap, tetapi masih juga dapat menggunakan energi sejati internal sebagai pelindung di luar, kekuatan tidak sebanding, apa yang dia bisa pertarungkan lagi. Ini pasti dikalahkan total oleh orang. Aku sudah mengakuinya, kamu bunuhlah aku. Leo mengulangi perkataan ini lagi. Namun, ketika Leo menunggu selama 2 menit, dia tidak merasakan parang yang dingin, maupun rasa sakit yang dipukul oleh master. Dia membuka sepasang matanya, melihat raut wajah Jilson memucat, secara perlahan matanya menunjukkan keterkejutan. Kemampuan tadi, adalah kutunjukkan dengan seluruh tenagaku. Jilson melihatnya sambil tersenyum tipis, lalu menghela nafas dengan ringan, awalnya aku adalah master tingkat dewa, namun dikepung dan serang oleh musuh di luar negeri, untungnya tidak mati, pada saat ini, kemampuanku pulih sampai tingkat bawah. Jika benar-benar ingin memulihkan semua kemampuan, setidaknya perlu setengah tahun kemudian. Aku sudah tidak ada tenaga lagi, bagaimana aku bisa membunuhmu? Kamu sudah tidak bertenaga lagi. Leo melihatnya dengan terkejut, melihat raut wajah Jilson yang memucat, memang merupakan penampilan dari kehabisan kemampuan. Jika Jilson ingin mengembalikan kemampuannya, setidaknya harus 3 hari kemudian. Apakah aku akan membohongimu? Jilson tersenyum tipis. Mengapa kamu mengatakan semua ini padaku? Apakah kamu tidak takut akan membunuhmu?
Sekarang kamu memang tidak ada kemampuan, jika aku membunuhmu, apakah pasti dapat melarikan diri dengan lancar? Leo melihatnya dengan waspada, tidak tahu apa yang direncanakannya. Karena aku memiliki niat untuk bergabung denganmu, aku dapat melihat bahwa seni bela dirimu tidak cukup teliti, sepertinya tidak ada orang yang mengajarimu, ini didasarkan pada bakat dan pelatihan berat oleh dirimu sendiri. Secara perlahan, Jilson tersenyum senang, Zhao Yun 13 senjatamu, hanyalah sejenis seni bela diri yang bawah, memang dapat ditemukan dengan asal di tempat sampah. Seni bela diri ada 3 tingkat, atas, menengah dan bawah. Buku seni bela diri yang dijual di toko buku, semuanya adalah seni bela diri yang telah dimodifikasi, sudah tidak ada jurus membunuh yang sebenarnya, tetapi setelah berlatih juga dapat memperkuat tubuh, dan terkait Zhao Yun 13 senjatamu itu, termasuk seni bela diri tingkat keempat selain dari 3 tingkat seni bela diri. Sebenarnya, Zhao Yun 13 senjatamu juga adalah versi modifikasi. Zhao Yun 13 senjata yang asli adalah seni bela diri tingkat menengah, Zhao Yun penuh dengan keberanian, betapa wibawa seni bela diri aslinya. Jika kamu bersedia mengikutiku, aku bersedia mewarisi kepadamu Zhao Yun 13 senjata yang asli. Dan teknik senjata ketika pertarunganku denganmu, adalah kuperoleh ketika menghancurkan sebuah keluarga seni bela diri di luar negeri. Aku masih memiliki banyak seni bela diri seperti ini, apakah kamu bersedia mempelajarinya? Kamu ingin menerimaku sebagai murid? Leo melihatnya dengan terkejut. Aku tidak benar-benar ingin menerima murid, hanya ingin melatih beberapa orang untuk menemaniku pergi balas dendam. Jika kamu merasa aku memenuhi syarat untuk mengajarimu, panggillah aku kakak. Bakatmu lumayan bagus, meskipun sudah melakukan begitu banyak hal buruk, tetapi aku bersedia memberimu sebuah kesempatan untuk berubah. Buddha pernah mengatakan, selama orang jahat bertekad untuk bertobat masih bisa menjadi orang baik, membunuh orang sepertimu sangatlah disayangkan, lebih baik membiarkanmu hidup dan mengikutiku melakukan hal besar. Jilson berkata dengan lemah. Mendengar perkataan Jilson, Leo menjadi ragu. Aku memberimu waktu 3 menit untuk mempertimbangkannya, jika kamu tidak bersedia, aku juga tidak akan memaksa, dan aku tetap akan melepaskanmu pergi. Jilson berbalik, Jaiden dan para bawahan menatapnya dengan hati-hati. Sebenarnya aku tidak pernah membunuh orang, hanya saja suka menakuti orang. Tembakan pertama yang kutembaki padamu seharusnya kamu mengetahuinya, aku membidik bahumu, bukanlah kepalamu. Leo mengerutkan kening. Menerima uang orang, dan bekerja untuk orangnya. Aku paling suka memeras orang kaya, angga si orang kaya itu, aku paling suka memeras orang kaya yang jahat seperti itu. Selama aku melukaimu, aku baru dapat mencari alasan untuk meminta lebih banyak uang padanya. Tunggu ketika aku memerasnya sampai habis, juga hanya akan mengabaikanmu. Jika kamu juga jahat, aku juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memerasmu. Aku memang ingin mencari seorang master untuk belajar beberapa seni bela diri, tetapi halangan di sini, posisi juga tinggi, sama sekali tidak bisa sanggup untuk memohon orang lain. Seni bela diri yang sebenarnya, sudah dimonopoli oleh beberapa keluarga seni bela diri. Aku ingin pergi ke sana untuk merebut seni bela diri mereka, tetapi keluarga seni bela diri ini memiliki kekuatan yang besar, dan juga hubungan antara mereka juga rumit dan kompleks. Jika aku menggerakkan satu keluarga seni bela diri, itu setara dengan menggerakkan seluruh keluarga seni bela diri, orang-orang ini tidak mudah diprovokasi. Sudahlah, kamu tampaknya juga lumayan bagus. Jika aku membunuhmu, kamu juga akan membiarkanku pergi tanpa berpikir. Aku berusia 26 tahun, sepertinya lebih tua darimu. Tetapi seni bela dirimu lebih tinggi dariku, termasuk seniorku, aku akan memanggilmu kakak. Kakak, tolong ajari aku seni bela diri, aku sangat ingin mempelajari seni bela dirimu. Leo tiba-tiba menyimpan kembali kegilaan di matanya, mengarah ke belakang badan Jilson lalu memberi hormat dengan kedua tangan bersatu. Melihat ini, Jaiden dan para bawahan bernafas lega. Pada saat bersamaan, di dalam hati semakin mengagumi Jilson lagi. Jilson menambah satu orang kejam lagi, kekuatan mereka akan segera berlipat ganda. Terima kasih. Jilson berbalik, menatap Leo lalu tersenyum tipis, kemudian menggunakan kedatangan memapah Leo. Sejak pertempuran pertama di laut, sifat dingin dan kejamnya telah berubah menjadi semakin baik. Perlahan-lahan dia mulai menyukai perasaan memperlakukan bawahannya seperti ini. Beatrice masih berdiri di samping, dia melihat adegan di depan matanya ini, raut wajahnya langsung memucat. Dia sudah dibuat terbodoh oleh Jilson. Kak Jilson, kamu benar-benar di sini. Tiba-tiba, seorang pria gemuk hitam berlari keluar dari kerumunan. Melihat Jilson yang badan penuh bekas luka di bagian atas tubuh dengan Leo yang penuh tato di bagian atas tubuh sedang berdiri bersama, mereka berdua sepertinya tampak terluka, dia segera tertegun sedikit. Itu adalah Tommy. Melihat Tommy kembali lebih awal, mata Jilson terlihat terkejut, kamu sudah membawanya kemari.
Aku sudah membawanya, begitu mendengar kamu mengatakan keluarga Lu di kota Gangnam langsung menemukannya, sangatlah lancar. Kak Jilson, tidak disangka dia adalah adik perempuanmu, seorang wanita cantik yang mempesona. Kak Jilson, keluargamu sangatlah kaya, aku sangat mengagumimu. Tommy segera menunjukkan kekaguman kepada Jilson, dan ingin memeluk lengan Jilson. Di mana dia? Jilson bertanya dengan terkejut. Dalam mobil di sana, orang sangat banyak, mobil tidak bisa masuk. Ada apa dengan ini, mengapa begitu banyak orang? Adik sepupumu sangat kaya, begitu mendengar kamu di sini, langsung mengendari Ferrari dan datang bersamaku. Kata Tommy. Leo, aku akan memperkenalkanmu seorang adik, dia adalah adik kandungku, bernama Susie, sama seperti kita, juga adalah seorang master tingkat dewa. Sudah tidak berjumpa dengan adik sepupu selama 7 tahun, Jilson langsung menarik tangan Leo, dan membawa Leo keluar dari kerumunan. Tidak disangka, di sisi Jilson masih ada seorang master tingkat dewa, Leo juga ingin bertemu dengan master ini. Namun, ketika Jilson melihat gadis di dalam mobil, wajahnya langsung menjadi suram. Kak, sudah lama tidak bertemu, jendela mobil turun ke bawah perlahan. Seorang gadis dengan rambut keriting pendek berwarna coklat, dengan wajah seperti boneka melihat ke Jilson lalu tersenyum. Bukankah ini adalah adik sepupu ketujuhnya? Ini adalah adik sepupu keenamnya, nona besar dari Kastil Tang, putri Teddy dari 12 Dewa Emas, alias bernama Navier. Gadis ini terkenal sangat kejam. Bab 88, ingin memukuli Jilson. 12 Dewa Emas, terdiri dari 12 seni bela diri tingkat Dewa China. Posisi tertinggi dari pemimpin seni bela diri China adalah Kaisar Utara Selatan, 4 keluarga besar Wulin, dan 12 Dewa Emas. Kastil Tang berada di posisi kedua setelah Kaisar Utara Selatan dan 4 keluarga besar Wulin, berada di antara 12 Dewa Emas. Navier terlahir di keluarga Wulin, pintar menyembunyikan senjata dan racun, dan dia juga memiliki hati yang kejam, apalagi ada orang yang ingin memprovokasinya, bahkan jika tidak ada yang memprovokasinya, selama dia sudah memperhatikan, jika tidak mati, orang ini juga akan dikupas tersisa kulit. Kakeknya kakek pihak ibu, Jilson total memiliki 7 anak perempuan dan tidak mempunyai anak laki-laki, masa depan bisnis keluarga Lu di Gangnam, akan diserahkan ke salah satu anak perempuannya. Sebagian besar ketujuh anak perempuan kakeknya sangat lemah lembut, baik hati, dan tidak ada niat untuk merebut bisnis keluarga Lu. Sebaliknya sampai di generasi Jilson, semua anaknya memiliki motif tersembunyi. Sebagian besar ibu mereka menikah dengan baik, hampir semua dari mereka lahir dalam keluarga yang kaya, dan juga memiliki seni bela diri yang baik. Dengan adanya kemampuan, mereka ingin bersaing untuk memperebutkan bisnis keluarga kakeknya. Sebelumnya ketika Jilson tidak melawan, dia selalu ditindas oleh kakak sepupu dan adik sepupunya di rumah, terutama dia sering ditindas oleh Navier. Orang yang dia inginkan adalah Susie, adik sepupu yang memiliki hubungan yang paling baik dengannya, tetapi Tommy tidak mengenal Susie, dia sangat ceroboh dan salah membawa orang, dia bahkan membawa datang 6 adik sepupunya yang paling kejam, bagaimana hatinya bisa senang. Kak Jilson, adik sepupumu ini sangat cantik. Hanya saja masih terlalu muda, baru berusia 18 tahun, kalau tidak, aku ingin memintamu untuk memperkenalkan satu kepadaku. Tommy telah mengikutinya, dan terus mencuri pandang sepupu Jilson yang anggun itu. Sekarang temperamen Jilson sudah membaik, jika dulu, dia pasti akan menyuruh bawahannya menyeret Tommy keluar dan menembaknya mati. Dia hanya memendam amarahnya di dalam hati sepanjang hari, dia menghela napas dalam-dalam dan berkata kepada Leo, saudaraku, ayo kita pergi. 7 tahun yang lalu, adik sepupunya baru berusia 11 tahun. Dan dia yang berusia 18 tahun, dia selalu dijebak oleh adik sepupunya, dapat dilihat betapa hebatnya adik sepupunya ini. Dia tidak tahu sudah berapa kali merasakan racun Kastil Tang, meskipun 7 tahun telah berlalu, sepupunya yang pada tahun itu adalah seorang gadis kecil telah tumbuh menjadi seorang gadis muda, tapi dia masih bisa dengan jelas mengenali sepupunya sendiri. Beberapa tahun ini, ketika dia berada di luar negeri, dia juga pernah sengaja mendengar masalah tentang keluarga Lu. Seiring Navier tumbuh besar, banyak Jianghu, dunia persilatan berada di tangan Navier. Mereka disiksa oleh Navier dengan sangat menyedihkan. Dia mendengar bahwa adik sepupu yang memiliki hubungan paling baik dengannya, yaitu Susie telah masuk ke master tingkat dewa pada tahun lalu, dia sangat senang. Susie lebih muda 1 tahun dari Navier, tahun ini baru berusia 17 tahun, dan tahun lalu baru berusia 16 tahun. Telah menjadi master tingkat dewa, ini berarti dia adalah seseorang jenius yang tiada taranya. Pada usia 18 tahun, dia masih orang yang biasa, pada usia 20 tahun dia baru memasuki kelas tingkat dewa, dan dia lebih lambat 4 tahun masuk ke master tingkat dewa dibandingkan dengan adik sepupunya.
Sekarang melihat Navier sekilas, kulitnya putih lembut, kedua matanya cerah, dan ketika melihat orang matanya bersinar, ada keterampilan yang mendalam di dalam tubuhnya, dengan keterampilannya yang mendalam, seperti dia menghembuskan sebuah kebajikan dapat menumpahkan keterampilannya, ini merupakan pertanda yang jelas untuk memasuki dunia tingkat dewa. Adik sepupunya ini, juga memasuki dunia tingkat dewa pada tahun ini. Dia adalah pewaris keluarga Lu, putra satu-satunya keluarga Lu. Jika Tuan Besar menyerahkan posisi kepala keluarga, yang pertama terpikirkan pasti adalah dia. Navier ingin menjadi kepala keluarga, mungkinkah dia membunuhnya? Meskipun gadis ini masih muda, tapi dia telah membunuh belasan orang dengan tangannya, dan dia sama sekali tidak takut untuk membunuh orang. Sekarang dia dan Leo berada dalam pertempuran kedua belah pihak yang dalam keadaan tidak menguntungkan, keterampilan kedua orang ini juga telah mendapatkan pengaruh yang besar. Tommy tiba-tiba membawa Navier datang, jika Navier bertindak saat ini, dia dan Leo sama sekali bukan lawannya Navier. Ayo kita pergi. Melihat Leo tidak merespon, dan hanya menatap adik sepupunya, Jilson berbisik kepada Leo, menariknya dan pergi. Ternyata dia memang seorang master tingkat dewa. Bisik Leo. Leo telah memasuki dunia tingkat dewa, dan dia bisa melihat kekuatan master di tingkat yang sama. Alasan mengapa dia terus menatap Navier, adalah untuk memastikan kekuatan Navier. Tak diduga Jilson mempunyai banyak koneksi, dirinya bukan hanya seorang master tingkat dewa, tetapi juga kerabat dari seorang master tingkat dewa. Dia bisa memiliki koneksi sumber daya yang begitu dalam, dia pasti seorang putra dari salah satu keluarga besar bukan? Leo dengan cepat bisa menebak beberapa identitas Jilson. Tunggu sebentar. Tiba-tiba Navier mengeluarkan suara yang sangat merdu. Dia terlihat manis dan lucu, kedua matanya jernih dan berbinar, dan tubuhnya sangat mulus. Mengenakan gaun panjang putih berbunga-bunga, dia terlihat seperti boneka, turun dari mobil Ferrari, dia berjalan dengan perlahan, dan dia terus tersenyum berjalan ke depan Jilson langkah demi langkah, dia mengangkat tangan dengan perangai seorang tuan putri bangsawan, kakak sepupu, kita sudah 7 tahun tidak bertemu, apakah kamu tidak ingin mengobrol lebih banyak dengan adik sepupumu ini? Bukankah tidak terlalu sopan pergi seperti ini? Hehe, kamu masih sama seperti 7 tahun yang lalu, masih seperti itu, temperamen yang tidak bagus, dan tidak terlalu disukai orang-orang. Semua orang salah mengenali Jilson dan Fendi, berpikir mereka sama dan memiliki kepribadian yang sama. Justru karena 7 tahun yang lalu Jilson dan Fendi memiliki temperamen yang sama, dan dia tidak tahan dengan pengecualian dan cemoohan dari semua orang sehingga dia pergi meninggalkan keluarganya. Bisa dikatakan Fendi yang sekarang, adalah Jilson pada tahun itu. Meskipun dalam beberapa tahun ini Jilson telah banyak berubah ketika berada di luar negeri, tapi terkadang dia masih menunjukkan kepribadian sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Melihat Navier menghalanginya, Jilson sedikit mengerutkan keningnya. Apakah kamu tahu, kakek sudah tua, dan dia merasa semakin tidak mampu dengan keluarga, dia sudah ingin mencari penggantinya, dan menyerahkan posisi kepala keluarga. Navier tersenyum dan menatap Jilson dengan sepasang matanya yang besar. Kakek ingin menyerahkan posisi kepala keluarga. Raut wajah Jilson sedikit berubah. Ini buruk. Dia adalah orang yang bijak, dan dia langsung bisa menebak maksud perjalanan Navier. Seperti yang baru saja dia pikirkan, dia adalah putra satu-satunya di keluarga, jika kakek ingin menyerahkan posisi kepala keluarga, yang pertama terpikirkan pasti adalah dia. Tapi Navier ingin menjadi kepala keluarga, jika dia ingin menjadi kepala keluarga, hanya ada satu cara, yaitu menyingkirkan putra satu-satunya di keluarga Lu. Navier bukan orang yang baik, hatinya yang kejam telah melebihi orang yang berambisius. Untuk menjadi salah satu kepala keluarga dari 4 keluarga besar Wulin, dia bisa melakukan apa saja. Di depan kekuasaan, terkadang perasaan kasih sayang terlalu lemah. Untuk mendapatkan kekuasaan yang mengerikan, terkadang harus membunuh orang yang tersayang. Apakah kamu masih tidak berguna seperti dulu? Navier tersenyum dan menatap Jilson. Apa? Jilson sedikit tercengang. Kepribadianmu masih sama seperti kamu meninggalkan keluarga Li 7 tahun yang lalu. Tatapan waspada ketika kamu menatapku, dan masih tidak menyukaiku seperti 7 tahun yang lalu. Dan kekuatanmu, mungkin kurang lebih sama seperti 7 tahun yang lalu, dan masih seorang yang tidak berguna bukan? Itu sangat bagus, dengan begini akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Navier sedikit tersenyum, dan mengeluarkan pedang pendek dari tubuhnya. Pedang pendek itu sangat tajam, dan sarungnya merah seperti api. Begitu ditarik keluar dari sarungnya, bilah pedang pendek yang tajam itu bersinar merah. Dilihat sekilas, pedang ini adalah senjata tingkat dewa yang tak ternilai. Hanya anak di Jianghu, dunia persilatan, yang berada di tingkat atas melebihi 12 dewa emas yang bisa mendapatkan ini.
Leo dan Tommy berpikir bahwa Jilson bertemu dengan adik sepupunya adalah hal yang baik, tetapi tidak disangka bahwa adik sepupunya ingin membunuhnya. Baru saja sampai ke Beatrice yang berada di samping Jilson, Christina dan Jayden melihat bahwa Navier ingin membunuh Jilson, mereka juga terkejut. Kebencian seperti apa yang dimiliki gadis cantik dan lembut ini terhadap Jilson, dan ingin membunuhnya begitu bertemu. Jika kamu tidak ingin mati, berlutut dan minta ampun kepadaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kedua mata Navier berbinar, dia merasakan tubuh Jilson yang kosong dan tidak ada energi apapun. Kemudian dia mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum. Dia masih seseorang yang tak berguna seperti dulu. 7 tahun telah berlalu, aku sudah besar, dari 11 tahun menjadi 18 tahun, dari master tingkat elit menjadi master tingkat dewa. Dan kamu, bahkan tidak memiliki kekuatan apapun dan kamu masih orang biasa. Kupikir aku akan menghabiskan energi untuk membunuhmu, sepertinya aku terlalu khawatir. Cukup gunakan satu jari saja, menggunakan lebih satu jari juga tidak akan menunjukkan kekuatanku. Bab 89, Menggunakan Siasat. Kak Jilson, ada hubungan apa gadis kecil ini denganmu? Apakah dia benar-benar adik sepupumu? Dia benar ingin membunuhmu. Melihat tubuh mulus Navier yang berdiri di depan Jilson, dengan sepasang mata besar menatap Jilson dengan diam, dan sudut bibirnya memancarkan senyuman yang anggun, tangan kecil seputih salju memegang pedang pendek, sepasang matanya berbinar, Leo tidak bisa menahan, dia mengerutkan kening dan bertanya kepada Jilson. Tinggi badan Navier sekitar 162 cm, dia tidak terlihat seperti siswa sekolah menengah atas, dan seperti seorang siswa sekolah menengah pertama. Gadis kecil ini memang memiliki kekuatan, yaitu seorang master tingkat dewa. Namun, energi dalam hatinya belum menghilang, dan ketika berbicara dengan Jilson, tubuhnya tidak terkendali dan meluapkan energinya. Master sejati, tidak akan meluapkan energinya untuk membuat orang melihat kekuatannya. Penampilan Navier yang begini, menunjukkan jelas bahwa dia hanyalah seorang master yang baru memasuki tingkat dewa, sama seperti seorang pemula. Master seperti ini, bahkan jika dia dan Jilson terluka, tapi jika mereka berdua bertindak bersama, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, apakah bisa mengalahkannya? Gadis ini sangat percaya diri. Dia sedang mempertimbangkan, apakah akan membantu Jilson untuk mengalahkannya. Jika dia benar-benar membunuh Jilson, dia pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Suami tertua pernah mengatakan, karena dia telah berjanji dengan Jilson, dan akan menjadi penolong Jilson, dia pasti akan menepati janjinya. Aku adalah anak dari keluarga Lu di Gangnam, untuk mendapatkan keluarga Lu di Gangnam, bahkan jika aku adalah kakak sepupunya, dia pasti akan membunuhku. Tommy telah salah, aku mempunyai 4 adik sepupu, dan 2 kakak sepupu, aku ingin dia mencari adik sepupuku yang memiliki hubungan paling baik denganku, dan dia malah mencari 6 adik sepupu yang memiliki hubungan tidak terlalu baik denganku. Jilson berbisik. Mengerti, dendam yang kuat dan hebat. Leo mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakan rokoknya. Ya, Jilson mengangguk kepalanya dengan pelan. Leo adalah seorang perokok, dia sangat suka merokok. Tak diduga baru saja bergabung dengan Jilson, langsung bertemu dengan musuh Jilson, dia berpikir sejenak dan bertanya, apakah perlu aku membantumu untuk menyelesaikannya? Gadis kecil ini seharusnya tidak memiliki pengalaman bukan? Pengalaman tempurnya juga tidak terlalu banyak. Dia baru saja memasuki tingkat dewa, jika aku bertindak, seharusnya aku bisa menanganinya bukan? Belum tentu, meskipun gadis kecil ini masih muda, tetapi bukan tidak memiliki pengalaman. Anak perempuan yang kaya telah lama menjadi penanggung jawab, sebaliknya ketika dia berusia belasan tahun, dia adalah seorang yang mengenal dunia persilatan. Pengalaman tempurnya juga lumayan, dan mendapatkan semua seni bela diri dari seni bela diri Kastil Tang yang paling indah. Seni bela dirinya sekarang masih terlalu dangkal, bahkan selama masa kejayaanmu, dan sekarang dia masih sama membuka terobosan untuk pertempuran, bahkan jika melukainya, mungkin juga akan membayarkan biaya yang besar. Kata Jilson sambil mengerutkan keningnya. Begitu hebat. Leo terkejut. Tapi sekarang kami memiliki 3.000 bawahan, orang ini bisa bekerja sama denganmu, dan bisa mengalahkannya. Hanya saja, dia adalah seorang master serangan berkelompok, ada banyak racun tersembunyi di tubuhnya, dan juga harta karun senjata tersembunyi Kastil Tang, jarum hujan badai perblosom, senjata tersembunyi, Buddha Lotus, senjata tersembunyi proyeksi berpasir, cara untuk menyerang secara diam-diam, darah peri, kita bertarung dengannya, aku khawatir akan kehilangan banyak bawahan. Kastil Tang memiliki lokasi rahasia di Sikuan, dan memiliki banyak murid, dia tidak takut membunuh orang sama sekali, setelah membunuh orang dan kembali ke Kastil Tang sudah cukup, bahkan jika kelompok dewa turun tangan juga akan sulit untuk menangkapnya. Jilson mengerutkan keningnya dan menganalisa. 7 tahun yang lalu, aku adalah orang yang tak berguna.
Kakekku meremehkan kemampuan seni bela diri, ibuku tidak ingin kakekku membenciku, aku juga tidak ingin berlatih seni bela diri, dia tidak pernah mengajariku seni bela diri. Aku yang tanpa seni bela diri, setiap kali pulang ke keluarga, aku selalu merasa menderita, bahkan seorang gadis berumur 11 tahun mempunyai kemampuan untuk menindasku. Jujur, aku sedikit membencinya. Tapi 7 tahun telah berlalu, sekarang aku juga seorang hegemoni, jadi lupakan saja. Dia tersenyum dan Jilson tiba-tiba berjalan ke depan Navier. Dia dan Navier hanya berjarak 3 langkah, dan berjalan 3 langkah lagi akan sampai ke depan Navier. Melihat gadis mulus yang berada di depannya, wajahnya memancarkan senyuman, dan kemudian dia membentangkan tangannya pelan-pelan dan memeluk gadis di depannya. Navier membeku. Ayahnya adalah Teddy, salah satu dari 12 Dewa Emas, pemilik kastil Tang, di keluarga memiliki 20.000 orang, dari kecil dia memiliki kepribadian yang sombong seperti ayahnya, dan sangat keras kepala. Dia marah karena kakek lebih menyukai Jilson, anak laki-laki di keluarga ini. Setiap kali Jilson Lee kembali ke keluarga, dia selalu meracuni Jilson dan membuatnya menderita. Bukan racun yang berbahaya, tapi bisa membuat Jilson sakit perut sampai 7 atau 8 hari, menjerit selama 2 hari dan mengerang 3 atau 4 hari. Atau memprovokasi hubungan antara Jilson dengan kakak sepupu dan adik sepupu lainnya, dia mengambil kesempatan untuk membicarakan hal yang buruk tentang Jilson kepada kakeknya. Pada saat itu dia hanyalah anak berusia 11 tahun, anak-anak orang kaya dan berkuasa telah menjadi penanggung jawab. Ketika berusia 11 tahun, dia sudah menghabiskan waktu dengan banyak orang yang mengenal dunia persilatan dan bertepuk tangan untuknya. Tapi apakah kepala keluarga Jimmy Lu adalah orang yang biasa? Dia bisa melihat trik gadis kecil ini, dia juga menyukai gadis kecil ini, dan tidak pernah bertengkar dengannya. Sebaliknya, Jilson berperilaku sangat baik dan jujur ketika ditindas olehnya, membuat kakeknya semakin suka kepadanya. Navier telah membuat Jilson banyak menderita, dia membawa kebencian ketika datang mencari Jilson, bahkan ingin membunuh Jilson. Dia pikir Jilson akan membencinya, dan membencinya sampai mati. Tapi tak diduga, Jilson tiba-tiba memeluknya. Navier, kita sudah 7 tahun tidak bertemu. Biarkan masalah sebelumnya berlalu, aku sudah lelah dengan keluhan di dalam keluarga. Saat ini aku hanya ingin beristirahat, dan tidak ingin berkelahi denganmu. Kita selalu bersaudara, dan di dalam darah kita selalu ada satu sama lain. Jika kamu benar-benar ingin menjadi kepala keluarga Lu, aku akan memberikan posisi kepala keluarga Lu kepadamu. Aku hanya ingin adik sepertimu, tolong biarkan aku pergi. Setelah memeluk Navier dengan lembut, Jilson melepaskannya dan menatapnya dengan tatapan manja. Kemudian dia melepaskan liontin giok dari keluarga Lu, kemudian dia memakaikan liontin giok itu leher Navier yang seputih salju. Liontin giok ini adalah yang dilihat oleh Yongki tepat di awal. Keluarga Lu memiliki 7 anak cucu, dan total ada 7 buah liontin. 6 liontin giok putih berukir phoenix, dan 1 liontin giok putih berukir naga. Dan ini adalah liontin giok keluarga Lu, dan tulisan, Lu, di atas dipegang oleh 2 ekor naga. Ini adalah 7 buah liontin giok keluarga Lu yang mewakili posisi pewaris keluarga. Navier ingin menjadi kepala keluarga, dan berpikir Jilson pasti akan bersaing dengannya untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Sekarang melihat Jilson dengan mudah menyerahkan liontin giok itu kepadanya, dan dengan mudah menyerahkan posisi kepala keluarga kepadanya, dia langsung merasa linglung. Benarkah? Dia menyentuh liontin giok itu dengan tangan putihnya, dan merasakan tekstur liontin giok seperti lemak domba. Dia melihat Jilson dengan terkejut. Tentu saja benar, aku Jilson tidak pernah berbohong. Jilson tersenyum. Kenapa dengan mudahnya memberikan liontin giok ini kepadaku? Tanya Navier. Karena aku suka adik sepertimu, dan hanya ingin adik sepertimu ini. Kamu memiliki kecantikan yang tak tertandingi, murni seperti salju, dan sangat cantik. Aku memiliki adik perempuan seperti ini, aku sangat menyayangimu, bagaimana aku tega bersaing denganmu. Setelah menjadi orang biasa, aku baru mengetahui, memiliki adik perempuan sepertimu, adalah hal yang sangat bahagia. Jilson tersenyum. Setelah mendengar perkataan dari Jilson, Navier. Dia cantik, dan Jilson tidak perlu banyak berbicara. Tapi sebelumnya Jilson tidak seperti ini, temperamennya sangat buruk dan membuat orang tidak menyukainya. Semakin dia menindas Jilson, Jilson semakin membencinya. Memuji kecantikannya, Jilson memiliki 6 sepupu yang memiliki kecantikan yang luar biasa, dan keluarga Lee juga memiliki banyak kerabat yang cantik, dan sudah kebal terhadap kecantikan. Dia bisa memujinya. Namun, apa yang dikatakan Jilson hari ini, membuatnya merasa nyaman, dan sangat menikmatinya. Jaiden, aku dan Leo telah merusakkan gedung kantor orang lain, dan masalah di sini aku serahkan kepadamu untuk membersihkannya. Aku punya sedikit masalah di rumah, aku pergi dulu.
Gilson segera mengedipkan matanya kepada Leo, Tommy, Beatrice dan Christina, membawa mereka melewati kerumunan orang dan segera pergi. Setengah jam kemudian, dia membawa semua orang ke villa yang diberikan oleh Fanny kepadanya. Tak diduga Gilson memiliki perusahaan, bawahan, adik sepupu yang cantik, dan sebuah villa yang mewah. Beatrice duduk di sofa ruang tamu merasa bingung. Christina adalah orang yang telah melihat dunia dan berpengalaman hidup, dan dia semakin mengagumi bosnya. Leo telah dilukai oleh Gilson, dan juga menerima banyak kekuatan dari para bawahannya. Saat ini dia sedang duduk di sofa, merokok dan beristirahat. Tommy, dia menjerit kesenangan, Kak Gilson, ternyata kamu dan Fendi bukan orang yang sama. Ternyata kamu adalah anak dari orang kaya, tidak hanya memiliki uang dan kecantikan, tetapi juga mempunyai posisi yang berkuasa. Ketika aku pergi ke rumah keluarga lu di Gangnam, aku benar-benar tertegun. Rumah keluarga lu kalian, seperti Taman Suzhou, itu telah menempati setengah bagian kota. Gadis-gadis di rumah semuanya sangat cantik, dan membuatku terkejut. 6 adik sepupumu ini begitu cantik sehingga membuatku tertegun. Aku benar-benar sangat mengagumimu, baru saja dia ingin membunuhmu, dan kamu menyelesaikannya dengan beberapa kata. Mari kita mengundangnya untuk makan bersama, seni bela dirinya sangat hebat, dan juga bisa menjadi penolongmu. Bodoh. Tiba-tiba pandangan mata Gilson menjadi dingin. Tatapan mata Tommy sedikit berubah. Baru saja dia ingin membunuhku, kamu memintaku untuk berdamai dengannya dan menjadi penolongku. Aku tidak pernah berperilaku baik kepadanya, dan barusan aku baru berperilaku sedikit baik kepadanya, dia sedikit bingung dengan perlakuanku. Meskipun aku memberikannya benda pewaris keluarga, tetapi dia merespon dan aku tidak akan melepaskannya. Karena kakek lebih menyukaiku, ketika dia melihat benda pewaris keluarga itu, dia hanya akan semakin merindukanku. Pasti akan mengirimkan banyak orang master di keluarga untuk mencariku dan tidak peduli harus mengeluarkan berapa banyak biaya. Dan jika kakek menemukanku, masalah keluarga bukanlah urusannya lagi bukan? Kata Gilson dengan dingin. Bagaimana? Tommy tidak mengerti. Aku yang membohonginya, berpura-pura baik kepadanya dan menahannya. Setelah dia menyadari taruhannya, dia pasti akan terus mencariku, dan memikirkan cara untuk membunuhku. Gilson berdiri perlahan, mengambil sebotol anggur merah dari lemari anggur, dan memperhatikannya dengan tenang. 7 tahun yang lalu, aku adalah seorang pengecut yang lahir di keluarga yang kaya. Kepribadian yang polos, dan selalu memiliki ilusi terhadap semua orang, berharap suatu hari nanti mereka akan berperilaku baik terhadapku. Dan setelah 7 tahun kemudian, aku telah berubah. Seseorang yang tidak bisa aku kendalikan, aku tidak akan mempercayainya sama sekali. Alasan kenapa tadi aku tidak melawannya, karena aku tidak ingin kehilangan bawahan yang baru saja aku rekrut. Dia tidak takut repot, dan orang yang membunuh para bawahanku semuanya akan pergi. Tapi aku tidak bisa, tidak mudah bagiku untuk menjadi bos di kota Gambir ini. Namun setelah 3 hari kemudian, ketika kekuatanku telah pulih, dia sama sekali bukanlah lawanku lagi. Jika pada saat itu dia berani menyentuhku, aku pasti tidak akan membiarkannya. Gilson berbalik badan dengan perlahan, dan menatap Tommy dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Gilson, mata Tommy, Beatrice dan Christina semuanya membesar. Leo sedikit terkejut menatap Gilson. Mereka bahkan tidak pernah bermimpi, bahwa Gilson sangat licik. Jika aku tidak bisa bermain dengan gadis berusia 18 tahun, bagaimana aku bisa menjadi seorang hegemoni? Bab 90, akhirnya berani menolak. 3 hari kemudian, Gilson berhasil keluar. Untuk menaklukkan Leo si master pemberani, di depan Leo dia menunjukkan kekuatan master tingkat dewa menengah dan tingkat di atas master tingkat dewa, dan langsung menguras seluruh energi di tubuhnya. Ketika Navier datang, dia hampir tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya, dan hampir dibunuh oleh Navier. Dia menebak meskipun Navier menjadi kepala keluarga Lu, tapi hati nuraninya tidak pernah hilang. Ketika menghadapi saudara yang mempunyai hubungan darah dengannya, dia tidak bisa membunuhnya dengan kejam. Jadi dia mengambil resiko untuk memeluk adik sepupunya yang cantik, dan mengatakan beberapa kata yang lembut dan manis kepadanya. Jika Navier benar-benar kejam, pada saat itu dia pasti akan langsung menikamnya sampai mati. Sekarang dia bersembunyi di villa pemberian Fanny selama 3 hari, dalam 3 hari ini berusaha untuk memulihkan kekuatan internalnya, dan juga menginstruksikan Leo bagaimana untuk ahli menembak. Setelah Leo mendapat keahlian menembak, kekuatannya meningkat dengan pesat, dia juga membuat banyak kemajuan setelah bertempur dengan Leo. Pada saat ini kekuatan internalnya menjadi lebih melonjak dibandingkan sebelumnya, para prajurit ingin meningkatkan kekuatannya, caranya adalah pertempuran nyata, obat pil dan berlatih dengan keras. Berlatih dengan keras dapat memperdalam keterampilan dasar prajurit, tapi kemajuannya lebih lambat.
Obat pil bisa membuat prajurit mendapatkan kekuatan yang hebat dalam waktu yang singkat, tapi mengeluarkan lebih banyak biaya. Keterampilan yang didapatkan dengan meminum obat juga akan merusak kekuatannya. Hanya dengan pertempuran nyata, adalah cara tercepat bagi pejuang untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin banyak pertempuran nyata, semakin besar kemungkinan prajurit akan menang melawan prajurit di tingkat yang sama. Ada banyak master pertempuran nyata dapat mengalahkan lawan mereka yang memiliki kekuatan yang melebihi mereka. Jilson sangat mengagumi Leo, juga karena Leo dan dirinya adalah master pertempuran nyata. Master yang begini bisa menjadi asisten yang kuat membantunya untuk mengalahkan musuh. Dia ingin membentuk pasukan, sekarang terkecuali Tommy si ajudan, juga ada seorang penembak jitu. Saudaraku, ketika Jilson keluar dari perbatasan, belasan pria berbadan kekar berdiri di ruang tamu villa, setiap sudut di luar villa juga dipenuhi dengan pria berbadan kekar yang mengenakan setelan jas, bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Jilson. Selama 3 hari aku mengurung diri, apa yang terjadi dengan kota Gambir? Jilson langsung duduk di sofa, menyalakan sebatang rokok dan menyerahkan sekotak rokok kepada Leo yang berada di sampingnya. Saudaraku, hari ketiga kamu mengurung diri, Jaiden telah membawa para saudara ke resort liburan Angga untuk berlatih. Resort liburan Angga sangat besar, menempati gunung dan sebagian pantai. Total kita memiliki 3.000 saudara, yang pergi 2.900 saudara, aku dan 100 saudara yang tersisa mengkhawatirkanmu. Jaiden menginstruksikan kami secara khusus untuk melindungimu. Kami sudah tahu, Leo adalah orang kiriman Angga yang datang ke ibu kota provinsi untuk membunuhmu. Dia mempunyai seorang saudara laki-laki di ibu kota provinsi, dia bernama Farhan, saat ini dia terus mengikuti Farhan. Namun, setelah kamu menelan kekuatannya, dia mengirim Leo untuk membunuhmu dan gagal, dia tidak bisa merebut kembali kota Gambir, dan pada saat ini dia bergaul dengan buruk di ibu kota provinsi. Farhan adalah saudara laki-laki di seluruh provinsi ini, memiliki belasan saudara di kota ini, sekarang Angga hanya memiliki satu saudara terakhir. Setelah Jaiden pergi, dan saudara yang melindungi keamanan Jilson Le bernama Kak Bion. Kak Bion adalah seseorang yang pernah Jilson jumpai ketika di ruang wawancara sebelumnya, dan sekarang bisa bergaul dengan Jilson, dia sangat menghargai kesempatan ini. Saudaraku, kamu sepertinya masih memiliki adik sepupu, pada hari itu setelah kamu pergi, dia juga menghilang. Aku pernah mengirim orang untuk mengikutinya, tapi kesadaran anti pengintaiannya sangat kuat. Asisten administrasimu Christina telah kembali ke perusahaan untuk menyusun data-data, dan dia bertanggung jawab untuk membayar gaji seluruh orang di perusahaanmu. Adapun istrimu Monica dan anakmu Angel, kami mengirim beberapa saudara untuk melindunginya secara diam-diam, mereka sangat aman. Dengar-dengar kamu masih memiliki seorang ibu, kami ingin memberinya hadiah. Tapi, ketika kami pergi ke rumahnya, kami tidak melihatnya. Kata Kak Bion. Ibuku, ibunya Fendi. Jilson berpikir sejenak dan bertanya. Benar, Kak Bion mengangguk dengan pelan. Dia menghilang. Jilson mengerutkan keningnya. Ketika dia jatuh ke laut, dia diselamatkan oleh polisi maritim setempat, dan diserahkan kepada Monica. Monica langsung menegaskan bahwa dia bernama Fendi, dan dia hanya mengakui identitasnya sendiri adalah Fendi. Karena dia telah menggantikan Fendi, dia harus mengambil alih semuanya dari Fendi. Dia tahu Fendi memiliki seorang ibu, dan terus ingin pergi menemui ibunya. Hanya saja dia akhir-akhir ini sangat sibuk dan tidak memiliki kesempatan. Ibunya Fendi bukanlah ibunya, tapi dia selalu merawat ibunya Fendi. Wanita ini tidak boleh hilang, kalian pikirkan cara untuk menemukannya. Kata Jilson sambil mengetuk jari-jarinya di meja teh. Baik, Kak Bion segera berbalik badan, melirik seorang bawahan yang berada di belakangnya, bawahan itu segera menganggukkan kepalanya kepada Jilson dan keluar dari ruang tamu. Angga memiliki 3.000 bawahan di kota ini, tapi jika dihitung, 3.000 bawahannya ini masih memiliki banyak adik laki-laki. Orang-orang itu adalah gangster biasa, kebanyakan sudah tidak bersekolah, dan efektivitas tempur juga tidak terlalu besar, hanya bisa menakuti orang-orang biasa. Lebih baik mendidik bawahan elit Angga daripada orang-orang ini, yang Jilson inginkan bukanlah memiliki bawahan yang banyak, dia bahkan tidak akan memasukkan orang-orang ini menjadi bawahannya. Jika dia benar-benar ingin menggunakan seluruh kekuatan kota Gambir, dia bisa mendapatkan 5 atau 6.000 bawahan yang akan berjuang untuknya. Dia tidak ingin menggunakan para siswa itu sebagai bawahannya, tapi cukup untuk mencari seseorang untuk dia gunakan. Ibunya Fendi baik-baik saja kenapa bisa menghilang? Jilson merasakan masalah ini aneh. Mungkin setelah dibawa ke sini oleh Tommy, air di kota Gambir ini semakin dalam. Dia memiliki firasat yang jelas, tidak hanya Navier, para master akan terus datang satu demi satu ke kota Gambir ini. Kamu tidak ada masalah kan? Jilson menatap Beatrice. Aku. Beatrice menunjuk dirinya sendiri, membuka mulutnya dengan lebar dan menatapnya. Iya, Jilson mengangguk kepalanya dengan pelan.
Aku hanyalah gadis biasa, tidak seperti kalian bos di lingkungan masyarakat, aku bisa ada masalah apa? Wajah Beatrice pucat, beberapa hari tidak melihatnya, dia terlihat kuyu. Dia yakin dia salah mengenali orang ini bukanlah Fendi yang tumbuh besar bersamanya. Dia tidak pernah meninggalkan Gilson, karena Gilson memberinya pekerjaan dengan gaji tahunan sebesar miliaran, dan juga dia merasa banyak kecurigaan terhadap Gilson, ingin mengikuti Gilson dan melihat sebenarnya orang seperti apa dia. Mengapa ada kebetulan seperti ini di dunia ini, dia terlihat sama persis seperti Fendi, dan juga keduanya bermargali. Gilson ini tidak hanya kaya dan berkuasa, tetapi juga putra bangsawan dari sebuah keluarga besar. Danny Han mengadakan pertemuan malam ini, kamu tidak mengenalnya kan? Jadi aku membantumu untuk menolaknya, kata Beatrice. Danny Han. Gilson terkejut, merasa pernah mendengarkan nama ini. Iya, Danny Han, dia adalah penindas di sekolah ketika aku dan Fendi bersekolah. Aku, Fendi, Danny Han, Tommy, kami semua satu kelas, ayahnya pembuka pabrik anggur, saudara angkatnya kepala sekolah, biasanya menindas para siswa di sekolah, karakternya buruk. Dia juga selalu menindas Fendi, suka mengadakan pertemuan, dan menjadi dirinya sendiri sebagai penindas terbaik Fendi. Akhir-akhir ini sepertinya dia membeli sebuah mobil Porsche, ingin pamer kepada semua orang, dan malam ini dia mengadakan pertemuan, katanya adalah pertemuan, sebenarnya adalah ingin kita melihat mobilnya. Beatrice mengerutkan bibirnya. Kak Gilson, jika Danny Han melihatmu, dia pasti akan mengenalimu sebagai Fendi, dan mungkin akan meremehkanmu. Kita pergi membawa mobil Maybach untuk bergaya, buat dia malu. Mata Tommy berbinar seketika. Tidak tertarik. Gilson langsung memberinya tatapan jijik. Setelah Tommy gagal dalam masalah yang diberikan kepadanya, tidak hanya tidak menemukan sushi yang paling dia sukai, tetapi dia juga membawa datang Navier yang paling tidak dia sukai, dia mempunyai keluhan yang besar terhadap Tommy, dan sikapnya cukup dingin terhadapnya. Dia telah mendapatkan asisten kuat seperti Leo, Beatrice asisten pribadinya, dan Tommy tidak ada harganya sama sekali baginya. Meskipun Beatrice tidak sebanding dengannya, tapi dia tidak merepotkan. Apakah cederamu sudah membaik? Gilson mengabaikan Tommy, dan peduli kepada Leo yang berada di sampingnya. Iya, cederaku sudah membaik dalam 3 hari ini, dan juga telah belajar keahlian menembak yang kamu ajarkan kepadaku, aku merasa keuntungannya cukup besar. Jika sekarang bertemu dengan Navier, sekitar 60% kemungkinan aku bisa mengalahkannya. Kata Leo. Bagus, kamu beristirahatlah dengan baik. Gilson mengangguk, berdiri dan ingin pergi. Pergi kemana kamu? Tanya Leo. Sudah 3 hari aku tidak pulang, aku ingin pulang dan melihat. Gilson tersenyum, memikirkan istrinya Monica yang cantik, dan ada kehangatan yang mengalir di dalam hatinya. Dia tidak bisa membawa Leo pulang ke rumahnya, dan memintanya tinggal di vilanya sementara waktu. Ketika berjalan keluar ke halaman, dia langsung meluncur dengan truk pick-up-nya sendiri, juga tidak memerlukan perlindungan dari bawahannya. Sesampai di bawah tempat tinggal dia dan Monica, memikirkan mungkin Monica berada di rumah, dan dia merasa sangat gugup. Sudah 3 hari tidak melihat Monica, dan mengingat akan bertemu dengan Monica, dia merasakan sebuah ketegangan yang tak bisa dilukiskan. Mungkin karena ingin mengambil keuntungan dari Monica, dan juga karena dia menyukai Monica, di dalam hatinya dia semakin menghormati dan kagum terhadap istrinya. Namun, ketika dia baru saja memasuki koridor, dia melihat ada seorang gadis kecil dengan rambut coklat keritingnya berdiri membeku di depannya. Dia adalah Navier. Pada saat ini Navier mengenakan kemeja berenda hitam dan putih, dan memakai rok pendek berwarna hijau gelap, menunjukkan sepasang kaki indah dan ramping yang seputih salju, sepasang sandal tali biru di kakinya yang putih sangat menarik perhatian orang. Melihat Gilson mendekat, dia langsung memancarkan senyum yang jahat. Kakak, kamu telah membohongiku. Bagaimana aku membohongimu? Gilson mengerutkan keningnya, dia menekan rasa tidak suka terhadap adik sepupunya yang kejam ini di dalam hatinya. Meskipun kamu memberiku liontin pewaris, aku masih tidak bisa menjadi kepala keluarga Lu. Kamu dan aku pulang ke keluarga Lu, dan katakan di depan kakek, bahwa kamu menyerahkan kepala keluarga Lu kepadaku. Navier menegakkan dadanya, dan memandang Gilson dengan sombong. Di dalam benaknya, Gilson hanyalah orang yang tak berguna. 7 tahun yang lalu, dia berusia 18 tahun, dia bahkan bukan seorang prajurit tingkat pemula. 3 hari yang lalu dia telah melihat kekuatan Gilson, dia merasakan tidak ada keahlian apapun dalam dirinya, dan dia mengira Gilson masih tetap orang yang tak berguna. Sebenarnya dia jauh lebih pintar dibandingkan sebelumnya, dan mengerti cara menipunya dengan memainkan kartu kasih sayangnya. Di dalam hatinya dia tersenyum jijik. Tidak,
Gilson langsung menolaknya, dengan wajah yang dingin, dia melewati dan menyenggol bahunya, kemudian berjalan ke lantai atas. Nyali yang cukup besar. Melihat Gilson berani bersikap dingin kepadanya, tiba-tiba Navier membuka mulutnya karena terkejut. Ya Tuhan, apakah dia ingin mencari mati?